Oke, pada sesi ini kita akan belajar cara membuat rute terbang menggunakan Mission Planner Vital Survey. Pertama, kita menuju halaman plan. Di halaman plan ini ada dua bagian, yaitu pertama adalah yang menunjukkan map, kemudian yang bagian kedua di sebelah kanan ini adalah settingan untuk pembuatan rute terbang. Lalu di bagian atas ini ada terbagi dua tab, yaitu pertama basic settings dan yang kedua adalah WP comments. WP comments ini artinya waypoint comments ya. Nanti akan berisi daftar waypoints yang kita rencanakan beserta di sebelah kanannya ada isinya perintah-perintah sesuai nomor waypoints berurutan. Sebelum merencanakan sebuah rencana terbang, kita harus memiliki yang namanya AOI atau Area of Interest. Area of Interest ini biasanya didapatkan dari klien, umumnya dalam bentuk KML atau SHP. Kita akan belajar dulu bagaimana dalam kasus kita memiliki file KML. Oke, kita anggap ini kita akan mengerjakan survei udara di daerah Kalimantan Barat, di daerah Kayong Utara. Ini sudah kita buka halaman plan, lalu langkah berikutnya adalah membuka file KML menjadi file polygon di Mission Planner. Kita mulai dengan mengklik tombol KML area di sebelah kanan. Nah, ini ada dua, nanti akan kita bahas tombol nomor 2. Yang pertama kita gunakan adalah tombol yang pertama dulu. Tombol pertama itu untuk mencari file KML yang sudah kita miliki, lalu akan kita rubah menjadi file bentuk polygon. Oke, kita ke folder belajar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu file aoi.kml. Ini yang menjadi batasan area yang akan kita kerjakan. Open. Nah, otomatis file KML tadi akan menjadi format polygon di dalam Mission Planner. Dan setelah memiliki file polygon ini bentuk ini bisa kita simpan untuk penggunaan berikut-berikutnya. Dengan mengklik sebelah kiri ada gambar polygon. Ini bisa kita save polygonnya. Namakan polygon belajar 1. Sekarang kita delete polygon ini. Kita coba sekarang dari bentuk SHP. Dari bentuk SHP caranya adalah dengan mengklik gambar polygon di sebelah kiri. Kita klik kiri, lalu di sini ada from SHP. Kita coba from SHP. Nah, di folder SHP ini sudah saya siapkan satu file SHP. Kita open. Nanti file SHP itu akan berubah menjadi bentuk polygon juga. Oke, kita delete lagi. Nah, ada satu metode lagi, yaitu metode manual. Yaitu pertama AOI yang sudah kita dapat, kita masukkan ke dalam Mission Planner, tapi dalam bentuk overlay. Jadi hanya berupa gambar, tapi tidak berupa polygon. Caranya adalah dengan mengklik tombol KML, lalu kita gunakan tombol yang sebelah kanan. Ini kita kembali ke folder KML. Nah, di sini ada folder aoi.kml yang tadi kita gunakan. Bedanya adalah sebelumnya ketika kita masukkan aoi.kml ini, otomatis aoi ini akan menjadi bentuk polygon. Tapi kali ini hanya berupa overlay. Nah, kita lihat overlay KML yang tadi akan berbentuk warna biru dan ini tidak bisa diedit sama sekali karena bentuknya ini hanya merupakan overlay, bukan merupakan bentuk polygon. Ini kadang berguna jika rencana terbang yang akan kita buat
itu tidak sama persis dengan KML yang sudah kita punya. Jadi KML itu hanya merupakan istilahnya bantuan awal untuk menentukan poligon yang sesungguhnya. Nah, bagaimana cara membuat poligon secara manual? Di sebelah kanan ini, sebelah bagian tengah atas, ini ada sebuah tombol yang bisa kita nyalakan dan matikan. Ini kita nyalakan. Nah, kalau perhatikan secara seksama, ini di bagian keliling tombol ini ada garis tipis berwarna merah. Ini artinya mode pembuatan poligon dalam keadaan hidup. Lalu kita matikan, garis merah tipis tadi hilang. Ini kalau kita klik di bagian maps tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kita klik, kita nyalakan tombol ini akan berubah menjadi mode create polygon manual. Ini kalau kita klik di area, ini akan menjadi pembuatan polygon manual. Oke, setelah selesai kita matikan lagi. Kalau kita klik, tidak akan terjadi apa-apa lagi. Baik, itu cara membuat polygon secara manual. Kita delete lagi. Kita sekarang mengambil lagi file yang tadi langsung menjadi bentuk polygon. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai cara pembuatan rute terbang. Kalau tadi kita sudah berhasil memasukkan AOI dalam bentuk KML dan SHP menjadi polygon, sekarang saatnya kita membuat rute terbang sesuai dengan AOI yang kita miliki. Caranya mudah, yaitu dengan mengklik ini tombol generate routes. Nanti otomatis akan terbuka satu window lain, yaitu survey grid. Nah, ini bisa kita lihat garis-garis rute terbang sesuai batas AOI yang kita miliki. Kita akan membahas settingan dari rute ini. Ini ada di sebelah kanan. Ini ada tab simple, advance, dan kamera config. Kita akan menuju simple dulu, membahas simple. Pada yang bagian paling atas ini ada settingan kamera. Kita pilih dulu. Dalam kasus ini kita buat saja, kita menggunakan Sony A6000 dengan lensa 20 mm. Lalu yang kita setting berikutnya adalah ketinggian. Ini kita buat 350 misalnya. Lalu angle ini adalah sudut garis-garis rute terbang. Jadi kalau 0 itu berarti utara selatan, kalau 90 ini berarti timur barat. Nah, kita setting angle ini untuk mendapatkan jarak terbang yang efisien dan sesuai dengan bentuk dan arah dari AOI-nya. Mungkin kalau bentuknya seperti ini bisa kita buat lebih efisien jika dengan bentuk lain. Oke, misalnya kita anggap aja seperti ini. Ini sudah kita dapatkan rute terbang. Lalu berikutnya adalah flying speed. Ini berguna jika kita memiliki sensor airspeed di pesawat, bisa kita atur kecepatannya. Lalu ada offset. Nah, offset ini biasanya ya dari AOI ini akan kita lebihkan penerbangannya. Mungkin 50 atau 100 meter. Bisa kita perhatikan di sini ya. Ini sesuai dengan AOI yang kita masukkan tadi. Nah, kalau kita offset, ini areanya akan membesar. Kita lihat ini area aslinya yang warna biru. Kemudian poligon kita membesar sejauh 100 meter. Dan ini semua dilakukan secara otomatis dari Mission Planner. Lalu ada settingan overlap dan side lap. Side lap dan overlap ini Anda bisa lihat dari teori cara pembuatan
teori pembuatan ortomozaik, ortofoto. Settingan yang umum dipakai adalah 70-70 atau 80-70%. Ini untuk area flat biasanya hasilnya sudah cukup baik. Baik, ini display ini adalah kesimpulan dari rute terbang yang kita buat. Ini adalah area yang pertama, ini dapat kita lihat ini 756 hektar, lalu distance terbangnya 76 km. Ini total dari mulai take off sehingga landing. Ini jauhnya yang akan ditempuh adalah 76 km. Flight time diperkirakan 1 jam 24 menit, lalu distance between imagesnya 54 meter. Distance between lines 123 meter. Lalu ground resolution ini 6,83. Ground elevation 0 sampai 17 meter. 0 ini artinya dari titik kita terbang, bedanya 17 meter, konturnya naik turun, berarti ini area ini cukup flat areanya. Dan di sini ada lagi highest overlap dan highest side lap. Nah, lalu di bagian yang paling bawah ada start from. Start from ini menunjukkan titik pertama kita melakukan survei udara. Jadi dari mulai take off, kemudian dia akan menuju titik 1 ini. Titik 1 ini bisa kita pindah, kita bereksperimen dengan tombol-tombol ini. Jika bottom left misalnya kita lihat di sini, kemudian kita tidak cocok, kita coba bisa pindah. Nah, dia akan pindah ke sini, ke bagian kiri. Top right juga di sini tapi berpindah tempat. Kalau bottom right kita coba, ternyata berpindah ke bagian sini, yang tadi awalnya di sini ya. Kita coba kembalikan ke awal. Lalu ada advanced option. Advanced option ini untuk men-setting overshoot dan lead in. Kita lihat di sini. Di sini ada ini melebihkan dari poligon. Gunanya apa? Jadi ketika pesawat melalui rute terbang ini dan dia mencapai batas dari poligon, dia akan meneruskan penerbangan sedikit sejauh overshoot, settingan overshoot di sini. Dalam kasus ini kita buat 100 meter. Dia akan berbelok sejauh 100 meter, kemudian kembali lagi, dan di sini ketika mencapai waypoints yang pada garis poligon ini, dia akan mulai trigger lagi. Ini gunanya agar ketika dia belok, dia tidak akan melakukan mengambil gambar karena posisi pesawat juga miring, banking. Kemudian diharapkan ketika dia sudah masuk poligon, dia sudah terbang dengan rata, sehingga hasil gambar yang dihasilkan pun baik. Ini kita coba ganti 150. Ini 150 juga. Nah, ini kelihatan lebih jauh. Kemudian di bawahnya ada untuk koridor. Ini untuk jalur koridor. Kalau kita bukan jalur koridor saat ini jalur biasa. Oke, lanjut kita ke bagian kamera config. Ini pengaturan manual untuk settingan kamera. Baik, kalau semuanya sudah selesai, kita accept. Kita kembali ke bagian maps. Kita keluar dari window yang tadi. Baik, ini sudah jadi. Kemudian langkah berikutnya adalah mengecek ketinggian. Apakah di sini ada gunung, ada bukit? Saat ini kita nggak tahu. Yang cara untuk mengetahuinya apakah garis-garis waypoints ini bertabrakan dengan kontur yang tinggi, misalnya ada bukit di sini, dapat kita lihat dengan mengklik elevation graph. Nah, di sini kita lihat garis yang biru ini adalah daratan dan garis yang merah ini adalah rute terbang. Kita lihat ini jauh sekali ya, dan rute bentuk kontur dari daratan ini cenderung rata, jadi
dapat kita simpulkan tidak ada masalah. Tombol berikutnya ada check 3D. Check 3D ini untuk menghasilkan file 3D dalam bentuk KMZ atau KML yang bisa nanti dibuka dengan Google Earth. Oke. Setelah jadi ini, berikutnya adalah menyimpannya. Simpan di belajar. Oke, baiklah, tugas kita untuk membuat rute terbang selesai sampai di sini. Untuk berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat rute take off dan landing untuk pesawat kita. Tapi sebelum kita ke situ, kita akan belajar dulu bagaimana cara menggunakan simulasi. Baik, untuk saat ini terima kasih. Sekian dulu dari saya. Terima kasih.